kita lanjut membahas hukum dasar kimia bagian 2. Seperti yang telah dibahas pada bagian 1, bahwa hukum dasar kimia ada 5. Hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap sudah dibahas di bagian 1. Maka di bagian 2 ini kita akan melanjutkan membahas hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan hukum Avogadro. Hukum dasar kimia yang ketiga, yaitu hukum perbandingan berganda, dinyatakan oleh Dalton. Bunyinya, bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Oke, bunyi dari hukum memang panjang. Mari kita lihat dari judulnya, hukum perbandingan berganda. Oke, berarti di sini lagi-lagi ada sesuatu yang diperbandingkan. Apa yang diperbandingkan? Ternyata yang diperbandingkan adalah massa dari unsur-unsur yang sama dalam senyawa-senyawa. Nah, jadi senyawanya berbeda. Nah, bagaimana perbandingannya? Ternyata perbandingannya itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Oke, untuk lebih memahami, perhatikan tabel berikut. Unsur C dan O bila membentuk suatu senyawa, maka kemungkinan bisa membentuk senyawa karbon monoksida atau karbon dioksida. Oke, mari kita bandingkan massa karbon dan oksigen yang menyusun masing-masing senyawa tersebut. Pada senyawa CO, massa karbonnya 12 gram, massa oksigennya 11 gram. Ini sama seperti hukum Proust ya. Jika dibandingkan massa karbon dan oksigen yang membentuk CO atau karbon monoksida yaitu 3:4. Oke, kalau misalnya pada CO2, berapa perbandingan massa C dan O? Oke, karena di sini C-nya 12, O-nya, di sini indeks O 2, sehingga 2 kali 16, sehingga 32. 2 kali 32 sama-sama dibagi 4, maka ketemu perbandingan karbon dan oksigen pada karbon dioksida yaitu sebanyak 3:8. Nah, di sini apabila massa C dibuat tetap atau sama sebanyak 3 gram, maka perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yaitu 4:8, atau lebih sederhananya adalah 1:2. Nah, inilah yang dimaksud dengan hukum perbandingan berganda dari Dalton. Apabila massa salah satu unsur dibuat sama, maka perbandingan massa unsur yang lainnya dari senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, sekarang tahu ya perbedaan dari hukum Proust dan hukum Dalton. Nah, kalau hukum Proust yang dibandingkan adalah massa unsur-unsur dalam satu senyawa, sedangkan kalau hukum Dalton yang dibandingkan adalah massa unsur dari senyawa-senyawa yang berbeda. Perhatikan contoh soal mari berlatih berikut. 1. Tunjukkan bahwa data berikut sesuai dengan hukum kelipatan perbandingan dari Dalton dan tentukan rumus kedua senyawa berikut. Baik, di sini diketahui senyawa 1 dan senyawa 2. Masing-masing diketahui persen massa dari unsur penyusunnya, yaitu nitrogen dan oksigen. Oke, kita buat dulu tabelnya. Di sini ada senyawa 1, senyawa 2. Persen massa N untuk senyawa 1 sekian, untuk senyawa 2 sekian. Dan persen massa oksigen untuk senyawa 1 sekian dan senyawa 2 sekian. Oke, kita bandingkan massa N banding massa O pada masing-masing senyawa. Oke, di sini 63,6 banding 36,4. Kita sama-sama bagi dengan 36,4 sehingga ketemu 1,75 banding 1. Nah, untuk yang senyawa 2 di sini 46,7% banding 53,3. Nah, untuk memudahkan karena di sini pada senyawa 1
perbandingan massa U-nya itu adalah satu bagian, maka biar sama, karena tadi berdasarkan hukum Dalton, apabila massa satu unsur dibuat sama atau tetap, maka kita bisa membandingkan massa unsur yang lainnya dalam senyawa-senyawa tersebut. Jadi biar mudah kita buat sehingga nanti kita bagi keduanya ini sehingga nanti didapatkan satu di sini. Sehingga kita bagi 53,3. Sehingga di sini ketemu perbandingannya 0,88 banding 1. Dengan demikian ini kan massa O-nya pada kedua senyawa sudah sama, sehingga kita bisa membandingkan massa N-nya, yaitu 1,75 banding 0,88. Ini sama saja dengan 2 banding 1. Karena di sini hasilnya sudah merupakan perbandingan yang bulat dan sederhana, maka dia sudah sesuai dengan hukum kelipatan perbandingan atau hukum perbandingan berganda dari Dalton. Lalu untuk menentukan rumus kedua senyawa, maka di sini kita harus membandingkan molnya, yaitu dengan cara membagi dengan massa atau masing-masing unsur-unsurnya. Di sini kan 3,6 punyanya N, maka dibagi dengan massa atom N, yaitu 14. Sedangkan yang O 36,4 dibagi 16. Di sini ketemu, maka perbandingannya diketahui 2 banding 1. Dengan demikian, rumus kimia untuk senyawa 1 yaitu N2O. Untuk senyawa 2, maka sama seperti tadi, bagi dengan massa atom masing-masing unsurnya. Di sini ketemu 3,3 banding 3,3, berarti sama aja dengan 1 banding 1. Dengan demikian, rumus kimia untuk senyawa 2 yaitu NO. Lanjut soal 2. Diketahui unsur X dan Y membentuk dua senyawa yang berbeda, yaitu senyawa A dan B. Komposisi unsur X dalam kedua senyawa diketahui sebagai berikut. Untuk senyawa A, persen massa X-nya 20%, dan untuk senyawa B, persen massa X-nya sebesar 40%. Dari sini kalian diminta untuk menentukan perbandingan massa Y dalam senyawa A dan B jika massa X-nya dibuat tetap. Sama seperti tadi, kita buat tabel terlebih dahulu. Karena di sini hanya massa X yang diketahui, sedangkan massa Y masih belum diketahui kan, baik pada senyawa A maupun B. Sehingga kita cari dulu. Ingat bahwa setiap senyawa itu otomatis harus 100%, sehingga untuk mencari persen massa Y, kita tinggal mengurangi dari persen massa X-nya. Sehingga di sini ketemu 80%, di sini yang senyawa B 60%. Baru kita bandingkan antara massa X banding massa Y. Di sini untuk senyawa A ketemu 1 banding 4, senyawa B-nya ketemu 2 banding 3. Untuk mencari perbandingan massa Y pada senyawa A dan B, tadi ada syaratnya, yaitu jika massa X dibuat tetap. Di sini kan masih berbeda, maka kita buat tetap dulu. Sehingga di sini dikalikan 2, ketemu 2 banding 8, sedangkan yang sini kalikan 1, ketemu 2 banding 3. Dengan demikian massa X-nya sudah tetap. Sehingga kita bisa mencari perbandingan massa Y pada senyawa A dan B yaitu 8 banding 3. Paham ya dengan hukum perbandingan berganda? Sekarang lanjut ke hukum dasar kimia yang keempat, yaitu hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Jadi kalau dilihat dari judulnya sudah ketahuan bahwa di sini yang diperbandingkan adalah volume. Jadi bunyi dari hukum yang dinyatakan oleh Gay-Lussac adalah pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Jadi di sini yang diperbandingkan adalah volume. Volumenya siapa? Volume dari gas-gas yang terlibat dalam reaksi, entah itu reaktan maupun produk. Bagaimana perbandingannya? Ternyata perbandingannya sebagai bilangan yang bulat. Seperti itu. Selain itu, pada suhu dan tekanan yang sama, ternyata perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Sebagai contoh, reaksi antara gas hidrogen dengan gas klorin membentuk
gas hidrogen klorida. Oke, berarti di sini H2 gas ditambah Cl2 gas membentuk gas HCl. Oke, ini sudah setara ya. Maka perbandingan koefisiennya di sini adalah 1 banding 1 banding 2. Jadi kalau misalnya digambarkan dalam sebuah ilustrasi, hidrogennya ada 1, gas klorinnya ada 1, dan gas hidrogen kloridanya ada 2. Nah, ini akan berpengaruh terhadap volumenya. Jadi untuk yang hidrogen 1 volume, yang klorin 1 volume, dan untuk hidrogen klorida juga 2 volume. Nah, sama dengan perbandingan koefisiennya. Jadi kalau misalnya dimisalkan gas hidrogen yang disediakan itu 1 liter, maka otomatis ia akan bereaksi dengan 1 liter gas klorin untuk membentuk 2 liter gas hidrogen klorida. Nah, sekarang jika yang diketahui di sini gas klorinnya adalah 12 liter, maka kalian juga akan bisa menentukan gas hidrogen kloridanya adalah 2 kalinya, berarti 24 liter, sedangkan gas hidrogennya 12 liter. Jadi di sini perbandingan koefisiennya tentu akan sama dengan perbandingan volumenya. Begitulah yang dikatakan oleh Gay-Lussac. Untuk lebih memahami, maka perhatikan soal mari berlatih berikut. 1. 10 liter gas N2O5 terurai sesuai reaksi berikut. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan volume gas nitrogen dan volume gas oksigen yang terbentuk. Oke, ini ada suatu persamaan reaksi peruraian dari gas dinitrogen pentoksida. Nah, kalau dilihat di sini reaksinya sudah setara ya. Kalau sudah setara, maka tidak perlu kita setarakan lagi. Kecuali jika persamaan reaksinya belum setara, maka perlu kalian setarakan terlebih dahulu. Oke, kita tulis ulang persamaan reaksinya. Maka di sini akan ketemu perbandingan koefisiennya yaitu 2 banding 2 banding 5. Nah, tadi yang diketahui adalah volume gas dari N2O5-nya, yaitu sebanyak 10 liter. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, kalian diminta untuk menentukan berapa volume gas nitrogennya dan berapa juga volume gas oksigennya. Karena koefisiennya sudah ada, maka kita tinggal menggunakan perbandingan koefisiennya itu untuk mencari volume dari nitrogen dan oksigen. Oke, tadi di sini 10 liter. Sesuai dengan hukum Gay-Lussac tadi, bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisiennya. Nah, jika volume A per volume B, maka sama dengan koefisien A per koefisien B. Untuk mencari volume B sama dengan koefisien B per koefisien A dikalikan volume A. Nah, mari kita terapkan persamaan ini untuk mencari gas nitrogen dan gas oksigen. Oke, untuk mencari gas nitrogen maka 2 per 2 dikalikan 10 liter sama dengan 10 liter. Maka volume gas nitrogen yang dihasilkan sebanyak 10 liter. Sedangkan gas oksigennya 5 per 2 dikalikan 10 liter sama dengan 25 liter. Contoh soal 2. 1 liter campuran gas terdiri dari 60% volume etena dan sisanya gas etana. Dibakar sempurna sesuai reaksi berikut. Nah, berapa liter gas karbon dioksida yang dihasilkan? Nah, jadi kalau misalnya kita buat dalam ilustrasinya ada sebuah tabung 1 liter. Nah, tabung ini tersusun dari gas etena dan gas etana. Nah, gas etenanya C2H4 terdapat 60%. Nah, otomatis gas etananya C2H6 yaitu 40%. Nah, yang jelas di sini kan harus 100%. Dibakar sempurna, masing-masing akan membentuk karbon dioksida dan H2O. Ini persamaan reaksinya dua-duanya sudah setara ya. Sekarang kita masukkan yang diketahui. 60% volume etena dari 1 liter. Berarti ketemu volume etenanya adalah 0,6 liter, gitu kan? Maka karena di sini koefisiennya sudah didapatkan, kita bisa mencari volume dari gas karbon dioksida. Nah, perbandingannya ini adalah 1 banding 2. Maka ketemu volume karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran C2H4 sebanyak 1,2 liter.
Lalu C2H6-nya 40% dari 1 liter, berarti kan di sini 0,4 liter. Lalu kita hitung yang karbon dioksida juga. Di sini berarti 4/2 dikalikan 0,4 liter. Nah, sehingga kita ketemu 0,8 liter. Karena tadi yang ditanyakan berapa gas karbon dioksida yang dihasilkan, berarti merupakan penjumlahan dari gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran C2H4 maupun yang dihasilkan dari C2H6. Sehingga akan ketemu total sebanyak 2 liter. Lanjut hukum dasar kimia yang terakhir, yaitu hukum Avogadro. Nah, ini adalah foto dari Bapak Avogadro. Beliau mengatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama mengandung jumlah partikel yang sama pula. Sebagai contoh, di sini ada 3 balon yang memiliki volume yang sama. Di balon yang pertama diisi oleh gas helium, balon yang kedua diisi dengan gas amonia, dan balon yang ketiga diisi oleh gas oksigen. Berdasarkan hukum Avogadro, jika balon ini memiliki volume yang sama, maka balon ini juga akan mengandung jumlah partikel yang sama pula. Oleh karena itu, di sini akan terdapat 9 partikel helium. Di balon yang kedua juga akan terdapat 9 partikel amonia, dan yang di balon ketiga juga akan ada 9 partikel oksigen. Nah, jenis gas tidak akan mempengaruhi, asalkan memiliki volume yang sama, otomatis dia akan mengandung jumlah partikel yang sama pula. Mari berlatih soal 1. Gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen membentuk uap air. Berapa jumlah molekul uap air yang dihasilkan dari 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul gas oksigen? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita tuliskan persamaan reaksi setaranya terlebih dahulu. Jadi di sini 2H2 gas plus O2 gas membentuk 2H2O gas. Lalu berapa jumlah molekul uap air yang dihasilkan? Ingat, tadi hukum Avogadro mengatakan bahwa semua gas yang memiliki volume yang sama maka akan memiliki jumlah partikel yang sama pula. Nah, jadi ini kan nyambung dengan hukum Gay-Lussac tadi. Sehingga kalau dibuat dalam bentuk persamaan, maka perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien dan juga akan sama dengan perbandingan jumlah partikelnya. Nah, salah satu bentuk partikel itu adalah molekul. Jadi volume A per volume B sama dengan koefisien A per koefisien B sama dengan jumlah partikel A per jumlah partikel B. Jadi di sini kan dapatkan bahwa perbandingan koefisien dari reaksi ini adalah 2:1 banding 2. Perbandingan volumenya 2 volume H2 banding 1 volume O2 banding 2 volume H2O. Kalau digambarkan dalam bentuk submikroskopik akan tampil seperti ini. 2 volume H2, 1 volume O2, 2 volume H2O. Nah, bagaimana perbandingan jumlah partikelnya? Nah, akan sama, sehingga di sini 2N molekul H2 banding N molekul O2 banding 2N molekul H2O. Nah, sekarang kita masukkan apa yang diketahui dalam soal, yaitu jumlah molekul dari gas oksigennya. Oke, berarti kita di sini masukkan bahwa harga N molekul O2 adalah 3,01 kali 10 pangkat 23, sehingga kita bisa akan dapatkan jumlah molekul H2O yaitu sebanyak 2 kali 3,01 kali 10 pangkat 23. Nah, jadi jumlah molekul uap air yang dihasilkan adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Soal 2. Pada tekanan dan suhu tertentu dalam tabung gas yang volumenya 15 liter, terdapat 5 kali 10 pangkat 20 molekul gas SO3. Berapa banyak molekul N2 yang terdapat dalam 3 liter tabung lain berisi gas N2 jika diukur pada P dan T yang sama? Pada P dan T tertentu,
diketahui untuk gas SO3, tadi volumenya adalah 15 liter. Jumlah partikelnya sebanyak 5 kali 10 pangkat 20 molekul. Oke, untuk yang gas N2 sekarang. Volumenya sebanyak 3 liter. Lalu berapa jumlah partikelnya? Nah, ingat tadi perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah partikelnya. Sehingga kalau di sini volume SO3 per volume N2 akan sama dengan jumlah partikel SO3 per jumlah partikel N2. Sehingga kita masukkan semua angka-angka yang diketahui, lalu kita akan dapatkan bahwa jumlah partikel N2 akan sama dengan 10 pangkat 20 molekul. Dah selesai, mudah kan? Selesai sudah kita bahas tentang 5 hukum dasar kimia. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi kimia yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.